edema, terutama pada kaki dan wajah, perut membuncit, perubahan warna rambut, serta pertumbuhan yang terhambat. Yang kedua, etiologi atau penyebab. Yang pertama, kekurangan asupan protein berat. Makan cukup kalori atau karbohidrat, tapi sangat kurang protein. Yang kedua, penyaltihan terlalu lama. Anak berhenti ASI dan diganti makanan karbohidrat, tapi rendah protein. Yang ketiga, infeksi berulang seperti diare atau ISPA yang meningkatkan kebutuhan protein. Yang keempat, kemiskinan atau kurangnya akses barang bergizi. Dan yang kelima, kurangnya pengetahuan tentang gizi. Yang berikut gambaran klinis. Itu yang pertama, edema. Itu seperti bengkak pada kaki, tangan, dan wajah. Yang kedua, perut buncit. Yang ketiga, berat badan rendah meski ada edema. Yang keempat, kulit dan rambut kering, belang, rambut tipis dan pucat. Yang terakhir, lemah dan lesu. Itu seperti anak muda sakit dan kurang aktif. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologis atau perubahan apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat tubuh kita mengalami kwashiorkor. Yang pertama adalah albumin rendah yang menyebabkan edema. Ketika tubuh kita mengalami kekurangan protein menyebabkan hati mulai sedikit memproduksi albumin atau yang biasa disebut protein yang dihasilkan oleh hati. Ketika protein dari hati tersebut rendah, maka fungsi utama mereka untuk menahan cairan dalam tubuh akan rusak, yang menyebabkan cairan itu masuk ke dalam jaringan tubuh, yang menyebabkan terjadinya pembengkakan pada tangan, kaki atau muka, atau yang bisa disebut dengan edema. Yang berikut adalah lemah kaki berbuncit. Yang berikutnya otot dan jaringan rusak, yang menyebabkan lemah kulit dan rambut berubah. Yang berikutnya sistem imun menurun, yang menyebabkan infeksi mudah. Dan yang terakhir, elektrolit terganggu yang menyebabkan komplikasi jantung dan otot. Yang berikut komplikasi. Yang pertama, infeksi berat itu seperti sepsis dan diare. Yang kedua, gagal organ. Itu jantung, ginjal, dan hati. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan terganggu. Yang keempat, gangguan elektrolit seperti kejang atau aritmia, malaprosi, dan malnutrisi bertambah, anemia, dan gangguan darah. Berikut kita langsung dalam penata laksanaan. Yang pertama, stabilisasi kondisi, yaitu cairan infeksi dan seluruh tubuh. Yang kedua,
berhadiah dan berhadiah. Ini hadiahnya motor. Nanti kamu tolong jawab ya. Oke teman-teman, terima kasih dong. Semua hadiah. Mau tidak hadiah? Kita jawab benar. Yang benar semua yang kasih. Sudah lihat kawan-kawan dong? Jadi kita kasih waktu berapa menit kan? 5 menit mengerjakan ini kawan dong. Sekarang 16:23, jadi sekarang sampai 16:08. Karena waktu sudah selesai, kami akan menentukan jawaban dari kawan-kawan semua. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Sekian dari kami dan terima